Di kita udah satu suara, kita utus lagi Pak Marji dengan Pak Ketum akan bicara dengan pihak yang akan dipilih tersebut. Ya. Kita harus gagal di fase grup SEA Games. Apa yang sebetulnya terjadi Bang Arya? Makanya kemarin tuh saya ditanyain banyak orang di sosmed. Ini gimana? Nah karena saya nggak paham, maka saya bilang, saya minta maaf. Saya nggak mengerti. Tanya yang memang mengerti. Terhentinya kita di ronde keempat, menurut Bang Arya, itu sebagai prestasi atau kegagalan Bang? Ada yang ngomong perak, ada yang ngomong emas. Itu juga jadi salah satu indikasi nih. Ini sebetulnya ada apa sih di dalam PSSI Bang? Sekarang kami sangat kompak. Sekarang kompak. Kalau kemarin? Satu sosok yang selalu bikin rame jagat sosial media, Bang Arya Sinulinga. Ya. Bang Arya, thank you udah hadir lagi. Iya. Kemarin sempat nggak kelihatan lama Bang, terus muncul lagi, rame lagi sekarang. Thank you Bang udah hadir di Liputan Sport. Iya. Karena gini Bang, gue tuh mau banyak ngobrol lah. Ada banyak pertanyaan netizen yang dititipkan di Liputan Sport. Jadi kemarin gue buka pertanyaan netizen untuk ke federasi dan gue mewakili mereka untuk bertanya, dan mereka sebagai fans mungkin berhak ini jangan mewakili federasi ya, saya untuk menjelaskan. Saya sebagai exco ya. Yes, salah satu bagian dari federasi. Iya. Yes. Okay. Bang Arya, yang pertama tentu pelatih timnas. Ini sejak Oktober kan kosong pelatih kepalanya. John Herdman itu terakhir diisukan menguat untuk bisa menjadi pelatih selanjutnya untuk timnas Indonesia. Prosesnya sampai sejauh mana sekarang Bang? Kemarin kita udah rapat ya, sampai 2 kali tuh rapatnya. Dan diskusi sangat positif di exco. Semua menyampaikan pendapatnya. Tapi sebelumnya ada teman-teman kan, Pak Henry sama Pak Marji. Bang Mamet. Oh Bang Mamet ya. Itu ke sana, keluar, ke Eropa. Mereka yang wawancara. Dari hasil wawancara mereka sampaikan semua. Tapi mereka sampaikan dulu ke BTN, ke Pak Marji. Kemudian Pak Marji sampaikan ke kita semua ke Exco. Dan disampaikan semua apa saja dari kedua ini. Positifnya apa, negatifnya apa, semua gitu ya. Dan mana kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu versi mereka masing-masing. Kemudian diperkuat oleh Pak Henry dan Bang Mamet. Kemudian kita masing-masing exco bicara. Di situ juga ada Pak Ketum, ada Pak Waketum, Bu Waketum, dan semua. Exco bicara dan diskusi. Dan diskusinya positif banget. Jadi sangat solid diskusinya dan bagus banget, positif banget, dan kita saling menguatkan semua ya di situ ya. Jadi keren lah, positifnya banget untuk ketika diskusinya kemarin. Artinya proses ini sudah berjalan sejak Oktober. Dari penyaringan sampai kemarin. Betul. Terakhir rapat Kan dari 5, kemudian turun jadi 2, baru ketemu kan. Gitu. 2 itu betul ya Bang? John Herdman dan juga Giovanni? Kan udah banyak beredar di media-media ya. Makanya ini gue nanya. Ya saya rasa exco juga udah beritahu banyak ya. Yes. Yang lain juga banyak. Pak Henry juga udah cerita. Banyak lah yang udah ngobrol tentang itu. Dan Pak Waketum juga udah ngomong gitu. Dan kemarin memang ada tahapan terakhir yang seperti kata Pak Waketum itu. Ada tahapan terakhir yang masih ada proses untuk diputuskan bersama gitu ke pihak sananya. Oh artinya tapi kalau di kita udah beres. Udah beres, udah satu suara. Udah satu suara. Di kita udah satu suara dan bisa dikatakan nggak ada yang berbeda, sama semua dan paling kita saling menimpali untuk menguatkan nih malah. Jadi cukup oke. Jadi solid, dan kemarin ya kita utus lagi Pak Marji dengan Pak Ketum akan bicara dengan pihak yang akan dipilih tersebut untuk menyamakan ini ya. Persepsi, visi. Nggak hanya persepsi, hal-hal lain yang memang detail-detailnya gitu. Iya. Gitu. Oke. Bang Arya, kalau misalkan kita tahu kan dari 5 nama mengerucut menjadi 2 dan kabarnya sekarang tinggal 1. Apa pertimbangan utamanya Bang? Akhirnya ada 1 nama ini yang menjadi menguatlah peluangnya untuk bisa melatih timnas Indonesia. Yang pasti yang dibutuhkan oleh kita. Apa yang dibutuhkan Bang? Dari perspektif dalam dong. Apa yang dibutuhkan oleh kita sekarang Bang? Kayak gini nih. Ini nanti mana ngebongkar-bongkarnya cepet banget nanti. Tugas gue itu Bang. Yang pasti inilah
pemain kita yang beragam gitu ya dan banyak naturalisasi misalnya. Kemudian kondisi Indonesia, liga kita yang perlu juga diselaraskan dengan dengan timnas kita. Jadi kemudian juga bahwa diharapkan komunikasi yang bagus juga antara pelatih dengan klub. Itu penting juga gitu ya. Kemudian kemampuan dia juga untuk berkomunikasi dengan klub-klub yang di luar, karena pemain naturalisasi kita kan di luar banyak, itu juga diharapkan dia mampu untuk itu gitu ya. Kemudian juga ada kesinambungan. Saya sih selalu, kemarin juga di rapat saya ingatkan itu selalu, bahwa kita selama ini putus nih. Dirtek sendiri, timnas sendiri, nanti U23 beda lagi, U20 beda lagi, 17 beda lagi, grassroots beda lagi. Ayolah kembalikan lagi kepada yang sebelumnya yang memang agak udah mulai rapih gitu ya. Ini harus dirapihin lagi semua, satu kesatuan. Jadi nanti Dirtek itu pun punya pengaruh kuat dalam menentukan rekomendasi pemain. Jadi semua itu harus ke Dirtek juga gitu. Itu satu pintu ya? Iya, jadi jangan sampai nanti pelatih timnasnya jalan sendiri, nggak ngomong ke Dirtek gitu. Ini udah enggak, jadi nanti diharapkan, jadi rekomendasi mereka pun itu harus ke Dirtek, untuk Dirtek yang akan cek semua sesuai kebutuhan yang ada. Itu kenapa ada syarat pelatih ini harus tinggal di Indonesia ya Bang? Dengan adanya kebutuhan seperti itu kan mau nggak mau, apalagi harus komunikasi dengan klub-klub. Bisa bicara dengan Persija, bisa bicara dengan Persib, bisa bicara dengan Dewa United, bisa bicara dengan Bali, dengan Bayangkara gitu, dengan semua gitu. Kan harus bicara nih semua. Jadi harus punya kemampuan itu juga dia. Gitu. Komunikasi itu menjadi salah satu hal yang penting untuk pelatih ini. Iya, karena kita kan pengen dia bisa menata juga gitu ya. Mana tahu nanti bisa juga kita kan kita nggak tahu, ini versi saya ya. Kalau komunikasinya bagus tanpa liga diselesaikan juga mungkin bisa tetap bermain mereka gitu ya. Kalau suatu saat butuh uji coba yang di luar dari FIFA Matchday misalnya atau apapun, itu memungkinkan. Dan dia akan mantau juga ke klub-klub, datang sendiri ke klub-klub, diskusi ke klub-klub, datangi satu persatu gitu. Itu sih yang kita inginkan ya. Dan salah satu syarat juga yang kemarin disampaikan di konferensi pers adalah pernah membawa sebuah tim lolos ke Piala Dunia Bang. Kenapa ini menjadi penting Bang Arya? Ya paling tidak dia udah punya punya pengalaman melalui proses-proses kualifikasi. Tahu betapa beratnya proses kualifikasi, tahu gimana proses-proses yang ada gitu. Gitu sih. Dan kemarin juga disampaikan kalau nggak salah targetnya 2030. Federasi begitu optimistis Bang, 2030 ini untuk bisa diberikan targetnya kepada pelatih baru ini? Ya ini kemarin dibicarakan juga, jangan sampai nanti baru di tengah putus lagi gitu ya. Harus ada target besar gitu. Dan memang ini optimisme besar yang harus memang ini ya. Walaupun sebenarnya dari sisi yang sering saya katakan juga ya, kita kan 2038 sebenarnya sih. Kalau melihat jenjang ya, tapi kalau kita bisa push, kenapa enggak? Seperti U17. U17 itu kan targetnya PSSI sebenarnya masuk kualifikasi di Piala Dunia itu 2031 loh. Ternyata bisa di 2025, 6 tahun lebih cepat. Lewat kualifikasi ya. Artinya itu kan hal yang besar yang dilakukan gitu. Tapi apakah nanti kita bisa lagi meneruskannya tahun depan gitu? Ini kan selalu kita deg-degan dengan proses regenerasi kita kan. Ada nggak generasi berikutnya yang bisa seperti itu gitu? Ini yang memang itu yang tadi saya katakan, bahwa kepelatihan tuh nggak boleh cuma satu aja, tapi harus nyambung, berkesinambungan supaya pasokan dari bawah ini sampai ke atas kan tetap ada gitu. Betul. Karena kita tahu ini kan kayak piramida. Di bawah banyak stok, sampai atas cuma tinggal dikit kan. Betul. Jadi 17 bisa aja banyak.
Sampai di sini yang sisa tinggal berapa gitu. Sekarang tinggal berapa sih yang sisa kan tinggal gitu. Iya. Dan itu di setiap negara pun juga mengalami hal yang sama ya. Nah, makanya pembinaan bawahnya itu dibenerin gitu. Betul. Harus ditata. Enggak, kita belum berani seperti Jerman, seperti yang lain yang mengatakan bahwa dia ada keyakinan tiap tahun akan lewat gitu. Kita kan masih enggak nih. Tok, turun, naik, turun. Itu karena belum kesinambungan dari sistem yang kita bangun kan. Tapi setidaknya kita sudah memulai itu ya Bang ya. Ya udah kita mulai, ini yang kita coba ya gitu. Bang, untuk pelatih ini kapan sih Bang akan diumumkan? Karena kan sebetulnya kalau internal udah oke nih, tinggal ngomong sama pihak sananya. Saya rasa dalam waktu dekat pasti disampaikan. Awal Januari katanya. Belum tahu. Kalau udah pengumuman kan nanti Pak Ketum lah. Pak Ketum ya? Ya. Bang, tapi gini, belajar dari penunjukan Patrick Kluivert, pada akhirnya kan itu banyak orang yang meng-cancel sebelum dia kerja, dan itu menurut gue nggak fair. Harusnya diberikan kesempatan dulu. Nah, gimana hal ini supaya tidak terjadi lagi Bang? Maksudnya itu kan kontraproduktif ya. Lu menjudge seorang ketika dia belum kerja itu kurang fair menurut saya gitu. Gimana federasi memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi ketika pelatih baru ini ditunjuk? Kita kemarin udah komit, apapun yang terjadi, kita akan bertahan untuk menolak diganti gitu. Misalnya. Udah seperti itu. Jadi kita harus ada keberanian untuk tekanan apapun, harus siap gitu. Harus solid di dalamnya. Internalnya solid. Internalnya harus solid. Dan kemarin udah sepakat itu. Artinya kontraknya bakal jangka panjang Bang? 2 tahun plus 2. Kan? Oh 2 tahun plus 2. Iya. Kluivert kemarin 2 plus 1 ya? Sama sih. Oh sama 2 plus 2 juga? Iya, ini kan 2 tahun kan kita kan masa jabatan kita habiskan 2 tahun. Itu tapi mungkin lebih 6 bulan ya, biasa ya. Kayak kemarin juga Sintayong kan begitu, lebih dari 6 bulan kan. Betul. Iya kan. Nanti juga begitu. Artinya Piala Asia 2027 itu mungkin bisa menjadi evaluasi kali ya? Untuk pelatih ini diperpanjang 2 tahun lagi atau enggak? Betul. Berarti mikirinnya sampai ke situ ya? Iya. Karena saya pernah ingat Pak Erik kan pernah ngomong nggak mau jadi beban untuk siapapun yang megang federasi berikutnya, kita nggak mau. Karena pengalaman kita dulu itu banyak banget kan beban-beban yang kita agak surprise gitu. Iya. Beban, ini kok belum, ini apa. Jadi kita meneruskannya tapi tidak tahu apa gitu. Dan yang jadi pertanyaan kan selain senior juga sekarang pelatih U23 Bang. Iya. Siapa nanti apakah Nanti akan sama ini? akan megang 2 tim berarti? Kemungkinan besar begitu. Kenapa itu kembali dilakukan? Supaya nyambung. Oke. Supaya nyambung dia. Tapi dia akan bawa asisten juga kan. Tapi ada juga asisten dari lokal nanti. Mudah-mudahan ada lokal lagi. Sehingga bisa nyambung. Gitu. Artinya memang ada syarat juga pelatih lokal ini dilibatkan. Iya. Karena pertanyaan publik juga Bang. Ketika kemarin Coach Indra kembali ditunjuk setelah pemberhentian kemarin kan juga ada yang bertanya gitu. Apakah kita kekurangan pelatih? Sehingga akhirnya pilihannya sangat sedikit? Mungkin kemarin mepet kali ya. Mungkin mepet, jadi yang tersedia gitu. Dan soal timnas ini juga kan Bang, salah satu hal yang yang juga jadi pertanyaan kemarin setelah Pak Marji mundur, apakah penggantinya sudah dibicarakan juga di federasi atau akan seperti apa? Belum. Nanti kan kebutuhan kita bulan Maret kan. Bulan Maret kita ada FIFA Series ya. Ya kan? Ini FIFA Series kan bagi kita wow juga gitu. Di mungkin 8 atau berapa negara FIFA Series, Indonesia termasuk, kita ya terima kasih juga ya. Ini lobby yang dilakukan sehingga kita bisa jadi tuan rumahnya FIFA Series kan. Dan nanti akan ada negara yang cukup kuat juga ikut di FIFA Series ini. Itu artinya nanti kebutuhan manajer itu karena belum waktunya sekarang, jadi masih berproses untuk nanti ketika Maret baru akan ditunjuk. Ya enggak, pasti setelah pelatih, mungkin setelah itu baru ada manajer paling untuk nyiapin semua. Kan harus disiapin semua. Tapi pengunduran dirinya udah diterima oleh federasi Bang? Sudah. Artinya sudah pasti akan ada manajer baru ya? Manajer baru ya. Oke. Satu lagi yang perlu saya konfirmasi adalah Jordi Cruyff Bang. Jordi itu dirumorkan di beberapa pekan ini katanya mau ke Ajax. Sebetulnya statusnya di federasi itu seperti apa Bang? Masih advisor kan. Masih advisor?
Jadi masih bekerja sama dengan PSSI. Masih. Merespon kabar ini kalau misalkan dia ke Ajax akan seperti apa federasi? Ya kita lihat nanti kan belum jadi inilah. Kita lihat nanti bagaimana gitu. Bang, pengen tahu juga. Tadi ketika Bang Arya mengatakan ada prosedur di Esko. Sejauh mana sih ketum PSSI Erick Thohir ini terlibat dalam pemilihan pelatih kali ini? Pasti terlibat, nggak mungkin nggak terlibat gitu ya. Pasti banyak masukan ke beliau, kemudian diberikan kepada teman-teman, kepada Exco. Dan dari 5 itu kan ketahuan, mana yang berminat nggak berminat kan ketahuan. Dari situ baru kita melakukan wawancara gitu. Keputusannya kolektif atau Pak Ketum punya prerogatif sendiri? Untuk apa? Untuk pemilihan pelatih? Kan kemarin kita kolektif milihnya. Bahkan yang wawancara aja kan Exco juga. Dari omongan Exco lah kita dapat detail-detailnya kan. Gitu. Ada yang berbeda gak sih Bang setelah Pak Erick jadi Menpora sampai sekarang berarti kan menjabat 2 jabatan? Apakah pembagian tugasnya berbeda di federasi? Karena banyak yang mengatakan bahwa setelah jadi Menpora Pak Erick agak sedikit vakum nih di PSSI. Kemarin beliau kerja di kantor di PSSI masih. Terus sebelum SEA Games ya, kalau SEA Games kan full beliau di SEA Games ya. Jadi nggak ada delivery tugas-tugasnya sih oke. Nggak ada ini ya, saya lihat sih kita semua terbagi-bagi dengan, karena masing-masing kan punya bagian masing-masing ya. Betul. Masing-masing exco, jadi delivery-nya jelas gitu. Jadi nggak ada yang berubah, nggak ada yang terganggu, nggak ada yang berbeda? Nggak ada. Karena Pak Erick kemarin sempat dari Doha, Qatar ya, ketemu Presiden FIFA. FIFA ya. Oleh-olehnya apa tuh Bang? Nanti kita tunggu lagi apa oleh-olehnya. Mudah-mudahan banyak oleh-oleh. Itu yang publik. Ya karena kemarin dia sebelumnya udah ada oleh-olehnya FIFA Series gitu ya. Betul. Benar nggak? Itu oleh-oleh loh itu FIFA Series. Berat juga kita bisa dapat FIFA Series kalau mereka nggak apresiasi dengan perkembangan sepak bola kita, mungkin kita nggak akan dapat FIFA Series gitu. Yes. Karena apresiasi terhadap perkembangan sepak bola kita, dunia melihat perkembangan sepak bola kita, oke kan? Jadi ya dikasih FIFA Series. Nanti kita tunggu lagi nih Pak Erick masih belum ngobrol nih. Oleh-olehnya apa dari ketemu dengan Gianni ya? Iya, Gianni. Oke, Bang Arya, pengen sedikit flashback soal sepanjang tahun 2025 ini kan salah satu momen timnas kita yang begitu luar biasa euforianya. Pengen ambil dulu dari momen terakhir Bang. Yeah. Kita harus gagal di fase grup SEA Games. Apa yang sebetulnya terjadi Bang Arya? Saya kan udah ngomong, saya nggak ngerti. Jadi bukan apa-apa ya. Saya ini biasanya kalau ngerti, saya akan ngomong ngerti. Masalahnya kemarin tuh saya ditanyain banyak orang di sosmed. Ini gimana? Nah karena saya nggak paham, maka saya bilang, saya minta maaf, saya nggak mengerti. Tanya yang memang mengerti. Siapa yang mengerti Bang? Aku juga nggak. Inilah, pokoknya kan itu saya pokoknya nggak paham gitu, jadi nggak bisa jawab saya kalau SEA Games. Karena gini Bang, ada karena postingan Abang itu banyak yang mengatakan ini jadi lemparan tanggung jawab nih. Padahal Bang Arya kan maksudnya di dalam federasi juga gitu. Enggak, justru bukan lempar tanggung jawab. Kalau lempar tanggung jawab kan yang lebih berat aja Piala Dunia aja saya kan hadapi ya. Semua kritikan apapun, bahkan apapun gitu, semua hal kan dihadapi. Ya sampai diisukan lah ini dan sebagainya gitu ya. Kan banyak banget gitu ya. Jadi ya karena saya nggak paham, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau secara teknis di dalam lapangan, kalau Bang Arya sebagai pencinta sepak bola, sebagai fans, apa yang terjadi Bang? Kenapa kita kesulitan banget nyetak gol? Itu salah satu masalah yang kemarin banyak pengamat lihat. Iya itu yang kalau kita lihat waktu lawan Mali kan sebenarnya oke ya. Bahwa yang pertandingan pertamanya, yang keduanya, kalau kita tonton tuh saya tonton TV tuh oke sebenarnya. Cuma nggak tahu eksekusi pada saat di SEA Games-nya gimana saya nggak gitu ngerti. Kenapa sampai seperti tapi nggak ngerti juga. Tapi secara kualitas pemain sebetulnya harusnya bisa lebih dari itu ya? Kualitas pemain, iya harusnya sih bisa banyak berbuat ya.
Mereka mungkin drop waktu lawan pertama ya. Filipina, ya. Ternyata Filipina main seperti itu, ya itu yang jadi drop sebenarnya di situ dropnya. Padahal kan peluang banyak banget. Betul. Tapi ya keberuntungannya nggak ada. Jadi ya seperti itu. Walaupun kemarin tuh dikejar juga di lawan Myanmar 3-1 gitu ya. Kan mereka udah kejar juga. Kalau kita tonton ya. Gitu. Karena Filipina itu kan waktu di AFF GBK juga mereka juga menyulitkan kita juga kan. Kita kalah tipis waktu itu. Iya, Menang tipis 1-0. Di Filipina kita dulu gimana? Waktu QC. Waktu Piala Dunia. Seri ya, satu sama ya waktu itu. Sama. Tapi itu memang yang salah satu pertanyaan sih. Maksudnya kenapa akhirnya kita bisa, karena targetnya kan ada yang ngomong perak, ada yang ngomong emas. Itu juga jadi salah satu indikasi nih. Ini sebetulnya ada apa sih di dalam PSSI, Bang? Sekarang kami sangat kompak. Sekarang kompak. Kalau kemarin? Kan sekarang saya ngomong sekarang saya harus kompak. Tapi kenapa sih, Bang? Itu kenapa sih akhirnya berbeda pemerintah dengan federasi bisa berbeda target? Itu kenapa sih, Bang? Ya, yang penting kami sekarang sangat kompak. Aduh. Sekarang kompak. Sangat kompak. Artinya kemarin itu sempat ada evaluasi, Bang. Setelah si games ini selesai, teknis non teknis sempat ada evaluasi. Evaluasi tidak ada. Evaluasi tidak ada? Tidak ada. Tapi kan akhirnya Coach Indra akhirnya diberhentikan, itu bagian dari evaluasi mungkin? Itu satu, udah di BTN-nya sendiri evaluasi ya. Oh, oke, di BTN evaluasi. Gini, saya tuh sangat menghargai pekerjaan masing-masing kawan. Kami di Exco itu tidak pernah ada rebutan-rebutan pekerjaan. Yang ada kita saling support. Selama ini begitu ya. Apa yang mereka butuhkan, kita support. Kan sebenarnya pekerjaan saya bukan naturalisasi, tapi karena kebetulan saya bisa ngerjakan banyak hal untuk kayak gitu, mereka minta tolong ya saya support. Gitu. Atau hal-hal lain yang non-teknis ataupun yang lainnya kita support. Ya. Jadi kalau nggak ditanya sih kita nggak akan campur-campur. Itu udah prinsip kerja juga sih ya. Bahwa apalagi kalau nggak mau gitu saya juga menjawab sesuatu yang saya nggak paham gitu. Kalau saya paham ya saya harus jawab. Itu ikut mempertanggungjawabkan namanya. Tapi kalau saya nggak paham kan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya saya bukan ngomong nggak bertanggung jawab, tapi saya nggak ngomong bahwa saya nggak tahu gitu. Jadi abang cuma ngomong apa yang abang tahu ya? Iya, saya akan bicara sesuatu yang saya tahu. Oke. Kalau saya nggak tahu, saya nggak mau bicara. Karena kalau ditanya, banyak banget nanya, ya mau nggak mau saya bilang, saya nggak ngerti. Selugu dan sepolos itu aja. Mungkin karena banyak yang nanya ke abang, karena selama ini abang salah satu exco yang aktif ngomong ke media mungkin, Bang. Ya. Masalahnya saya waktu SEA Games saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa ngomong. Oke. SEA Games nggak tahu. Nah kalau kualifikasi Piala Dunia, Bang. Saya pengen tahu. Terhentinya kita di ronde keempat, menurut Bang Arya, sebagai exco, sebagai fans bola, itu sebagai prestasi atau kegagalan, Bang? Gini. Kalau dilihat dari targetnya PSSI di besaran kita sejak kita terpilih dulu, kan nggak ada kita ingin mencapai 2025 ya, 26 Piala Dunia. Nggak ada sama sekali target itu gitu. Cuma ada kesempatan gitu loh, jadi gas. Dulu tuh saya kan punya klub juga gitu. Udah 2 kali tuh, masuk Liga 3. Ada kesempatan lolos, ya digas. Ada kesempatan juara, kita gas gitu. Apakah ditargetkan sejak awal? Enggak gitu. Kan kita biasanya gitu. Ada capaian, kita pingin segini sebenarnya udah bisa. Tapi ternyata bisa digas nih, kita gas gitu. Makanya kita upayanya maksimal gitu. Kalau nggak kan, nggak mungkin kita lakukan naturalisasi dan sebagainya ya. Benar nggak? Betul. Jadi itu bagian dari akselerasi. Akselerasi gitu. Soal capaian, ini ya saya minta maaf gitu. Kalau kita minta maaf banget kalau siapa sih nggak pingin masuk Piala Dunia gitu. Kita pingin.
Tapi kalau dari sisi prestasi, sepanjang sejarah Indonesia merdeka, kita baru sampai titik ini. Benar gak? Iya, betul. Sepak bola kita sampai titik ini loh. Belum pernah terjadi. Kadang-kadang kita pengen banget gitu ya. Nggak tercapai kecewa. Pasti kecewa. Tapi ya kalau dari sisi prestasi kan bisa dibilang 2 tahun loh kita pegang federasi, baru 2 tahun bisa mencapai titik itu gitu. Glenn lah gimana tuh kira-kira? Objektif ya? Objektif sih iya. Maksudnya saya ngobrol sama beberapa teman-teman pengamat gitu yang mengatakan Yang objektif betul dari sepak bola nih ya. ya, memang kita belum pernah di titik itu Bang. Tapi saya pengen nanya Bang Arya, faktor apa Bang? Faktornya utamanya apa sampai akhirnya Indonesia bisa melangkah, berarti paling jauh di Piala Dunia kan, paling dekat dengan pintu Piala Dunia kan kali ini kan? Iya betul nih. Faktornya apa Bang? Semua faktor sih, banyak banget ya. Pemerintah support total. DPR-nya support. Kemudian supporternya support. Sponsor pun support. Baru upaya-upaya kita pun maksimal ya. Kita ambil naturalisasi kan saya rasa ini terbanyak yang pernah ada. Tapi cukup berkualitas gitu. Ya kualitasnya itu perlu diapresiasi sih. Iya, kualitas sih beda lah sama dulu gitu. Kerjanya kita sangat cepat gitu. Supportnya gila total dari semua hal, support total gitu. Ya kita tanpa dukungan keuangan yang baik pun nggak mungkin juga. Kan Anda tahu bahwa kita dulu punya hutang 100 miliar ya. Dibebani 100 miliar pada pengurus yang lama gitu. Itu dengan itu bisa kita cicil sambil kita bisa berproses untuk membiayai semuanya gitu. Kalau tanpa dukungan uang juga kita kan orang kayak nafsu besar kurang gitu. Iya. Iya kan. Iya. Ini support juga bagus dari ini ya. Anda kalau lihat ya Malaysia dan sebagainya itu support negara dari untuk ini APBN-nya kan besar banget. Kita kan lebih besar bukan APBN. Oh, lebih bisa besar komersialnya? Iya komersial daripada, dan tahun depan kita nggak dapat lagi nih 2026. Nggak dapat dari APBN? Nggak. Kecuali kalau dia multi event. Kalau single event nggak. Ya kan kita tahu negara punya prioritas besar yang lain ya. Dan kita harus sadar itu gitu. Makanya kita juga upaya habis-habisan gitu. Oh, jadi kena efisiensi juga Bang? Bukan soal efisiensi. Bukan soal efisiensi. Tapi artinya kita lihat bahwa kita harus berupaya gitu. Untuk mandiri ya? Iya untuk mandiri gitu. Bang, jadi gue penasaran dengan Bang Arya tadi katakan naturalisasi dari 4 tahun Bang Arya bisa mengerjakan itu dalam berapa bulan. Apa Bang faktor yang membuat itu bisa dipercepat, diakselerasi? Pemerintah support banget. Kita bisa ngobrol dengan mereka dengan baik semua. Kita samain visi pentingnya ini gitu. Kita ke DPR juga nyamain visi pentingnya ini gitu. Jadi memang kalau tanpa itu mungkin kita susah juga ya. Jadi kolaborasi federasi dengan pemerintah itu yang membuat akhirnya kolaborasinya kencang banget, bagus banget. Tapi kita beritahu semua ya, baru kelengkapan data apa semua kita ini kan jadi. Perannya Bang Arya itu berarti lebih ke administratif ya untuk naturalisasi itu. Dan lobby. Lobby ke internal. Di pemerintahan, di DPR gitu. Apa Bang yang paling susah Bang dari lobby itu? Kita harus connect ya. Jadi connect di atas, connect di bawah. Iya. Bisa aja di atas udah oke misalnya. Kan itu Anda kira ngirim surat gampang. Apa biasanya menjadi penghalangnya atau? Kalau sekarang sih enggak ya. Tapi memang kita harus intens. Harus intens. Nggak intens. Jadi nggak bisa cuma main di atas habis itu udah ya gitu, nggak bisa. Kita harus berkomunikasi juga dengan teman-teman di sekretariat gitu. Semua harus kita lakukan.
nggak bisa Didampingin terus jadinya. ditempel terus. Jadi bukan pekerjaan hanya sekedar dokumen gitu. Dokumen bisa aja lengkap. Contoh sederhana misalnya, Sen Patinama gitu. Perpindahan federasinya berapa bulan? Kita bisa hanya berapa jam gitu. Shen tuh kan salah satu yang paling lama waktu itu kan. Iya. Itu pindah federasi lama loh. Kita juga yang ngerjain. Dan ini ya, setelah itu kan bisa kejadian loh. Jam 10 malam. Tom Hai atau siapa, banyak banget. Jam 10 malam disumpah, selesai paspornya. Jam 12 malam di FIFA, oke loh. Oh selesai juga itu. Selesai. Karena batasnya 12 malam. Apa tuh resepnya bang? Ya Koneksi itu yang menjadi salah satu senjata? koneksi, pertemanan sih. Sering komunikasi ke semua orang. Kalau enggak ya seperti yang dulu, pasti kejadian terus gitu. Semua kita dikawal satu persatu, detil-detil gitu. Dan akhirnya yang membuat akhirnya PSSI ini dipuji kan salah satunya adalah transparansi dari dokumen-dokumen naturalisasi bang. Karena kalau kita lihat kemarin sempat ada masalah kan federasi lain yang saya nggak tahu lah masalahnya apa, tapi akhirnya ada masalah dengan FIFA bang. Iya. Itu kenapa ditekankan dari awal oleh federasi pentingnya transparansi itu? Karena nanti nggak ada gunanya juga kita urus-urus. Martin Paes kita lihat peluang loh. Kita tanya lawyer kita punya lawyer juga kan di luar. Konsultasi sama mereka, mungkin nggak menang. Kalau nggak mungkin menang, jangan. Nah, kemudian siapa reward kan? Enggak kan? Karena kita ada konsultasi. Apa waktu itu situasinya seperti apa untuk Ridwald? Ridwald tuh dia udah pernah main berapa kali gitu. Oh di Belandanya ya? Di 2-3-nya ya. Jadi nggak bisa lagi. Jadi kita tanya gitu ya. Mereka bilang berat. Berat bos katanya. Buang duit katanya. Mereka kan lawyernya Hanafer ya. Nggak bilang oke, kita usaha dulu gitu. Nggak juga. Masuk gitu. Kan ada juga kayak gitu. Okay. Ada juga kayak Ini gitu. enggak, dia fair. Bilang kesempatannya kecil. Ada peluang mungkin tapi kecil katanya. Terus ngapain? Berani nggak kita membuang uang di urusan legal ya? Kan itu bayar juga ke legalnya, lawyer apa semua kita bayar kan? Fee kan harus ya. Ya nggak kita lakukan karena sangat tipis gitu. Tapi kemarin waktu Martin Paes kan memang lama, tapi kita punya peluang besar maka kita berani masuk. Gitu. Ya artinya bener sedetil itu dipikirin ya bang? Maksudnya kan orang mungkin lihat naturalisasi cuma ketika salaman dan sumpah aja kan? Iya nggak tahu detil-detilnya. Loh itu tetangga sebelah. Kita kan naik ranking kan kita naik ranking loh kalau nggak main akhir ini. Jadi 121 kan? 121 ya? Jadi 120. Karena Malaysia turun kan? Ya karena tiga match itu nggak dianggap ya? Nggak dianggap. Jadi ya itu loh akibatnya dan kasihan pemainnya loh sekarang. Iya kasihan pemainnya. Karena di ban juga dari klub Di kan? ban klub. Iya. Karena dia nggak bisa main kan? Dia nggak bisa main setahun kayaknya. Nggak bisa main setahun, bayangin tuh dia kan kehilangan opportunity juga ya untuk main. Jadi banyak resiko. Itu yang orang nggak pernah hitung bahwa ribet dan ruwet. Semuanya tuh data itu ribet dan ruwet gitu. Prosesnya pun dikira simple aja. Orang menggampangkan, nggak gampang gitu. Nggak, sangat tidak gampang. Yang belanja pemain itu siapa ya bang? Maksudnya mencari diaspora itu dari tim federasi kah? Federasi, kita kan punya data gitu ya. Kembali lagi, kita juga punya jaringan, habis itu cek lagi ke sana gitu ya. Ada lo mengatakan, wah paling yang ini orangnya, nggak selamanya. Karena kalau pakai orang, misalnya gini, bisa aja kami nggak pakai orang itu. Ya kan? Karena kan kalau memakai orang kan kita pakai, ada fee juga. Memakai jasa orang kan pakai fee, nggak mungkin nggak kan? Dia kerja profesional ya? Iya, jadi itu profesional dan kita harus hargai.
Jadi kalau kita bisa cari sendiri juga kita cari sendiri. Gitu. Oke. Bang, balik lagi ke soal tadi setelah kita, artinya kan ini titik ronde keempat ini kan langkah kita terjauh Ya. ketika kita tim nasional kita ada, Bang. Tapi pada akhirnya kita gagal di situ dan hasil evaluasi kita tahu Patrick Kluivert itu akhirnya diberhentikan. Pemutusan hubungan kerja waktu itu bahasanya. Apa yang terjadi, Bang, setelah kita gagal ke ronde selanjutnya? Apa yang sebetulnya terjadi di federasi sehingga akhirnya keluar putusan tersebut? Yang pasti pada setelah pertandingan itu diskusi terjadi. Dengan Dirtek juga diskusi gitu. Kemudian ada diskusi lebih lanjut dengan mereka dan mereka juga akhirnya mengundurkan diri. Pertimbangan utama federasi atau mungkin dari ketum akhirnya memutuskan mengganti pelatih? Ya ini ya, udah faktor mereka juga kuat sih untuk mundur. Oh, faktor dari mereka juga kuat. Iya. Artinya respon mereka ketika akhirnya diputuskan. Makanya mereka mundurnya semua. Kan padahal kan ada 20. Bener gak? U20 kita belum pernah pakai pelatih itu loh. Ya Van Kempen itu Iya. belum pernah main. Jadi memang dari merekanya merasa bertanggung jawab. Dia merasa bertanggung jawab, mereka mundur. Tapi kan akhirnya Alex Ruiz itu masih ada. Dan, Alex kan beda. Oh beda? Beda kan? Om Simon juga beda? Beda kan? Oh itu kenapa akhirnya mereka tetap bertahan? Iya. Alex kan itu terpisah kontraknya kan. Dia lain. Beda. Alex kan malah datang kan setelah mereka. Tapi memang ini Dirtek ini penting banget sama kita. Kita ini jujur ya. Berapa lama kita udah pernah ada sepak bola kita dari tahun-tahun ini. Dirtek itu pernah dihargai enggak? Gitu. Enggak pernah loh. Iya. Ada Dirtek. Tapi apakah pelatih timnasnya dengerin Dirtek? Enggak loh. Enggak pernah terjadi itu. Berapa kali periode enggak pernah terjadi. Ya kesannya asal ada aja, Bang. Asal ada aja gitu. Baru kali ini kita punya Dirtek yang karena mumpuni, akhirnya semua pelatih yang masuk pun mendengar dia. Tapi efeknya apa sih, Bang? Dengan adanya peran Dirtek ini berjalan? Yang pasti misalnya kita punya roadmap dan sebagainya disatuin sama konsep media. Jadi punya roadmap sendiri kita sekarang. Dari bawah sampai atas. Udah ada sekarang? Udah. Karena kan kemarin sempat ramai tuh yang keluar cuma 3 halaman. Ya itu kan sengaja aja kita keluarin 3. Sengaja? Iya kan maksudnya sengaja lah berarti ya dikeluarin biar tahu besaran paling nggak besarannya dulu gitu. Kalau intinya itu udah pernah kita lihat lah Glenn. Saya tuh pernah wawancara itu. Bukan wawancara, ada acaranya PSSI Pers. Depan-depan wartawan saya buka loh itu. Tahun 2023. Itu waktu Pak Erik pertama kali. Pak Erik itu kita rapat di Surabaya. Habis rapat di Surabaya, saya paparkan hasil rapat itu di depan-depan PSSI Pers. Mengenai roadmap ini gini. Ini roadmap ini ya, intinya adalah federasi ini kan tujuannya menghasilkan pemain timnas. Maka harus dimulai dari grassroots 13, 17, 15, 17, baru ada 18, 20, kemudian ada Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 amatir. Kemudian itu satu jalur. Jalur lain kita punya namanya juga untuk wasit. Wasit itu bagaimana kita hasilkan wasit-wasit yang profesional yang nantinya dipakai FIFA juga gitu. Jadi ada kesana arahnya sebenarnya. Jadi semua ini mau Asprof kek apapun semuanya tujuannya lah bagaimana menghasilkan pemain timnas gitu. Gimana caranya, Bang? Dari roadmap tersebut apa intinya? Apa yang akan dilakukan federasi untuk bisa menghasilkan pemain timnas yang berkualitas? Nah, itu yang nanti diturunkan mulai dari grassroots, ya kan? Grassroots ini yang kita pengen diperbanyak festival grassroots. Festival? Iya. Kenapa? Supaya anak-anak itu punya tempat main tiap minggu ada gitu. Nah, pokoknya nendang bola aja kerjanya. Di mana-mana nendang bola gitu. Udah, baru masuk ke Suratin. Yang turnamen sebenarnya sih kita pengen nanti kita kembangkan Suratinnya gitu. Udah kepikir sih gimana ngembangin Suratinnya. Kemudian dari Suratin baru kita ke EPA. Makanya sekarang
Dulu kan EPA sama Suratin nggak nyambung. Sekarang kan udah nyambung nih. Setelah Suratin baru EPA. Oh, setelah Suratin baru EPA sekarang. Iya. Disitulah dihasilkan. Coach Nova dapat pemain kan dari Suratin sama EPA. Betul. Gitu loh. Tapi kan ini belum berkelanjutan nih. Nah nantinya itu yang berkelanjutan sampai dihasilkanlah pemain timnas yang dari 17 ini. Yang lama-lama akan menghasilkan lebih banyak lagi gitu. Bang Arya, ketika Bang Arya mengatakan yang penting pemain ini menendang bola di festival-festival akan diperbanyak, Bang. Iya. Cuman kan kita ngomong sekarang soal basic sepak bolanya. Iya. Passing, first touch, kontrol itu menjadi masalah dan bahkan di timnas kemarin aja banyak yang mengkritik soal passing-passing kita. Nah itu apakah juga akan menjadi perhatian federasi, Bang, ketika mengembangkan akar rumput ini? Kenapa mereka passing nggak bisa? Karena nggak banyak tendang bola. Maka perbanyaklah tendang bola. Itu satu. Nendang bola, udah nendang bola. Tekniknya harus benar. Maka perbanyaklah pelatih yang punya sertifikat. Nggak banyak loh pelatih kita di SSB itu yang punya sertifikat gitu. Dia bisa bekas pemain, bekas wasit, jadi pelatih aja. Tapi basic-basic untuk pendidikannya nggak ada gitu. Ya itu yang membuat kita memang jadi terbelakang gitu. Memang ini proses panjang, mau benerin sepak bola tuh nggak bisa pendek, bukan 2 tahun, 4 tahun. Jepang aja butuh berapa puluh tahun sampai dia 50 pengen juara dunia gitu. Dengan infrastruktur, dengan anggaran yang sangat besar yang mereka lakukan gitu. Kalau kita kan enggak. Nah ini yang kita bilang bahwa kenapa sih sampai kita mengubah juga yang namanya posisi ASKAP. Kenapa? Karena dulu ASKAP itu punya sendiri. Mereka punya proses pemilihan sendiri gitu. Nah ASKAP ini ketika nggak menyelenggarakan turnamen atau festival atau apapun di grassroots, nggak ada konsekuensinya. Nggak ada konsekuensinya. Mereka jalan sendiri. Dia mau jangan mau nggak suka-suka dia. Karena dia dipilih katanya gitu. Saya dipilih. Jadi kamu nggak bisa menggeser saya katanya gitu. Kalau sekarang? Sekarang kan berubah. ASKOT itu ditunjuk oleh asprofnya. Kayak saya tuh di sana di Sumut kan saya pegang kan. Itu kalau nggak nyelenggarain saya copot loh. Sekarang mesti saya copot. Gitu. Walaupun kemarin masih PLT semua ya. Saya copot. Kalau nggak saya copot. Jadi kalau nggak nyelenggarain turnamen, nggak bisa nyelenggarain Suratin gitu, copot. Dulu nggak bisa. Bang, artinya ASKAP ini penting ya Bang perannya untuk grassroots akar rumput ini? Iya. Grassroots. Karena kan semua kunci di sana. Bayang kita punya 520 kabupaten kota. Dia punya dihasilkannya masa nggak bisa menghasilkan 22 pemain gitu. Dan pendanaan tuh kalau nggak salah setiap berapa itu tuh dikasih dari federasi pusat ya? Untuk Asprof. Untuk Asprof. Iya. Dan itu seharusnya mengalir ke bawah kan? Harus. Dan sekarang ketika ASKAP itu udah ditunjuk oleh federasi, artinya ada konsekuensi kalau tidak menjalankan apa yang menjadi tugasnya, Bang. Iya, copot. Ngapain kita membiarkan dia pegang jabatan kalau dia nggak bisa nyelenggarin itu? Gitu. Itu saya alami betul tuh. Hartu pernah sempatkan saya 2 tahun di sana. Nggak nyelenggarain, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bikin turnamen apapun. Tapi datang cuma pada saat nanti pemilihan Asprof gitu. Itu hadir. Punya hak suara gitu. Ini kan itu yang membuat diubah ini. Harus diubah gitu. Makanya udah diubah di statuta kita udah diubah. Jadi sekarang mudah-mudahan ini kan lagi proses lagi pemilihan semua. Nanti kalau udah serentak pemilihan semua selesai. Mudah-mudahan udah bisa semua ini ya. Semua ASKOT bikin festival sebulan sekali minimal lah. Bang, tapi kan ini kan pada akhirnya ketika pemilihan ini kan ada politiknya. Maksudnya ketika misalkan di daerah itu bukan orang yang satu visi, bagaimana federasi akhirnya merangkul itu agar kepentingan sepak bola ini diutamakan, Bang Arya? Nanti kan akan dibandingkan antara provinsi. No. Daerah itu kan akan rugi sendiri kalau dia milih yang gak benar. Jadi pemilihan ini akan menjadi kunci nih Bang? Kunci. Akan rugi daerahnya kalau milih orang yang gak benar di sepak bola. Iya. Daerahnya gak akan menghasilkan pemain-pemain bagus.
Bang Arya mengatakan kan, teknik, pelatih, Ya, infrastruktur, ini kan banyak banget PR-nya Bang. banyak banget. Banyak banget PR-nya. Iya. Tapi dengan keterbatasan sekarang yang federasi punya, apa yang akan menjadi prioritas Bang? Dan kenapa itu menjadi prioritas? Saya sih ini, sekarang ya, saya kemarin udah minta data berapa jumlah SSB seluruh Indonesia. Mau saya hitung dengan jumlah pelatih, level D minimal. Sama nggak jumlahnya? Gitu loh. Makanya kita sekarang membuat proses percepatan sertifikasi pelatih dan membuat murah pelatih. Karena biaya itu ya katanya jadi salah satu hambatan juga. Mereka bisa sampai 6 juta untuk ambil pelatih D gitu. 6 juta itu yang sekarang berjalan itu 6 juta Iya. baru bisa dapat. 6 juta 7 juta. Nanti C-nya bisa 10 juta sampai 12 juta. Kemarin di Sumut saya bisa bikin setengah. Karena kadang-kadang dibikin nginap di hotel gitu. Di biaya, saya bilang udah pulang ke rumah aja. Waktu kita sekolah aja kan pulang ke rumah. Iya. Nanti pas kelasnya datang gitu. Gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa diefisiensikan ya. Iya, sehingga nggak perlu segitu biayanya. Saya sih kejar betul supaya bisa murah semua, setengah gitu. Bang Arya, soal roadmap ini kan tadi Bang Arya mengatakan tidak 1, 2, 3, 4 tahun Bang. Tapi akan belasan bahkan puluhan tahun. Iya. Yang jadi masalah kan kalau misalkan nanti ada pergantian, semisalkan kapanpun itu pergantian pemimpin federasi. Iya. Gimana memastikan kalau itu tidak berubah lagi Bang? Karena sekarang dengan apa yang Mbak Arya mulai, misalkan ketika ada orang baru diganti lagi, itu artinya kan ngulang dari nol Bang. Gak akan ada selesai dong. Gini, dengan kita, saya selalu kuncinya gini, dengan memperbanyak pelatih dan memperbanyak wasit di bawah, dengan sendirinya pasti jalan juga itu. Bukan sendirinya, artinya dia akan tertata, karena kan udah sesuai nih. Mau nggak mau kan mereka akan minta kompetisi berbeda, gitu loh. Dia akan paksa federasi untuk bikin kompetisi berbeda gitu. Makanya suara dari bawah kita harapkan. Karena udah terbentuk duluan pondasinya. Nah pondasi-pondasi ini harus kita terapkan di selama kami harus bikin pondasi itu gitu. Perbanyak pelatih, perbanyak wasit, perbanyak pelatih, perbanyak wasit, gitu loh. Ada lagi nih, tapi saya lagi coba-coba gitu ya. Liga 4 misalnya. Di Jawa sih banyak, di luar Jawa enggak. Apa? Kenapa itu? Masalah pendanaan. Uang lagi ya? Pembiayaan. Makanya kepikir saya saya kemarin kepikir ya, atau saya kawinkan aja dengan perusahaan gitu. Oh, swasta. Ya artinya swasta tuh kalau untuk CSR susah. Tapi kalau untuk klub dia sendiri enggak. Bener gak? Oh, oke. Dia kalau untuk sponsor gitu ya, wah sponsor apa dapat saya cuma gitu doang. Tapi kalau untuk karyawannya enggak kan? Atau untuk nama perusahaannya kan enggak? Kenapa nggak kita bikin aja pertandingan antar perusahaan ya? Saya lagi mikir itu gitu. Tapi dikawinkan sama liga amatir, itu amatir gitu. Kenapa enggak gitu? Dia bisa rekrut pemain-pemain yang ada gitu. Tapi pakai nama dia gitu. Silakan aja. Mau tahu habis itu si pemainnya jadi karyawan dia kan bagus juga gitu. Karena Jepang tuh pernah melakukan itu ya kalau nggak salah. Tahun berapa gitu. Iya. Makanya klub ini banyak klub-klub dari perusahaan-perusahaan Jepang. Perusahaan. Ya. Instansi gitu. Nggak apa-apa ya. Kalau sekolah jadi pertimbangan nggak Bang? Karena Jepang tuh melakukan itu kan. Antar sekolah itu akhirnya menjadi pembibitan mereka gitu. Cari pemain-pemain muda itu dari situ Bang. Itu juga kepikiran. Tapi sekolahnya siap nggak gitu? ya secara pendanaan lagi ya. Iya, pendanaan lagi. Pendanaan lagi. Apakah sekolahnya siap nggak? Itu yang berat. Gitu. Ngucur nggak anggaran ke sekolah-sekolahnya? Kan berat. Padahal tuh kalau main bola ya bisa mengurangi narkoba, lebih sehat ya. Gitu. Ya lebih positif sih. Bang, berarti langkah pertama udah Abang ambil untuk pembinaan ini, soal pembinaan ini. Ini saya lagi lobby teman-teman di kompetisi yang akan bikin pertandingan. Langkah yang pertama itu mungkin saya mau ubah Suratin. Suratin pengen saya ubah. Dulu itu SSB di kabupaten
dia juara, dia tanding SSB ini provinsi, nanti yang pemenangnya yang pergi ke nasional. Ternyata di nasional ini pemain yang datang itu bukan pemain yang terbaiknya di daerah tersebut. Paling 6 orang di klub tersebut yang terbaik. Sisanya di klub-klub yang lain kan. Nah, saya pingin kita punya timnas sejak kabupaten. Jadi nanti setelah SSB-nya menang di kabupaten, itu ada seleksi mewakili kabupaten. Terbentuklah timnas 22 orang, U13, U15 gitu. Dibawa ke provinsi. Tanding lagi mereka nanti antar kabupaten ini. Habis itu nanti diseleksi lagi timnasnya provinsi muncul. Jadi yang terbaik di provinsi 22 orang itu datang ke nasional. Maka kita akan mendapatkan 22 kali 520. Provinsi 33, 34. Sekitar segitu. Bang, itu akan berjalan sangat efektif ketika pemilihannya fair. Tapi ketika misalkan, saya banyak dengar cerita gitu, ketika mau masuk ke nasional, store. Nah itu gimana tuh? Budaya-budaya itu apakah bisa dihilangkan Bang Arya? Saya rasa publik udah akan menjaga kok. Sekarang ini gampang viral ya. Yakin saya kalau ada yang nggak terpilih benar pasti diviral sama masyarakat. Sama pemainnya sendiri pasti viral kok. Pasti sih. Itu satu. Jadi pengawalan di bawah juga. Tapi bagi kita, kalaupun ada main-main seperti itu, memang dicegahnya ya susah juga karena per daerah kan. Yeah. Tapi minimal udah dapat terbaiknya kan, masa semua titipan? Gitu loh. Kalau 22 kan titipan semua 22 nggak mungkin. Pasti ada yang murni ya. Murninya pasti banyak. Yakin saya banyak murni. Tapi yang penting sistem itu harus udah dirancang, udah dibangun agar tahu alurnya kemana. Betul. Dan akhirnya muaranya itu berarti ke U17 Piala Dunia itu ya jadi. Iya, 13, 15, 17 nanti kan disuratin kan dapat nih. Betul. Dengan sendirinya kita harapkan juga klub-klub itu cari pemain, dia cukup datang ke situ. Dan scouting cari untuk EPA dia. Benar gak? Iya betul. Selama ini kan mereka EPA bikin sendiri gitu. Ya berarti yang Bang Arya mau katakan wadahnya ini akan dibuat untuk pemain itu berkumpul agar nanti talent scouting itu tinggal nyari di situ. Nyari di situ. Kapan targetnya Bang? Aku sih target tahun depan ya. Tahun depan? Iya. Mudah-mudahan bisa nih. Aku lagi nego-nego teman-teman kompetisi untuk mengubah itu. Tantangannya apa sih yang paling pusing dari ini semua? Tantangannya bisa aja kan. Klub-klub yang kuat-kuat merasa yang punya junior atau yang punya itu ya. Wah masa kami harus dicampur, gue kan pengen klub gue gitu loh. Oh oke. Itu sih tantangannya. Mungkin kita akan cari solusi juga ya. Gak apa-apa klub-klub yang dia terbaik gitu ya. Bisa ikut juga nanti. Gak apa-apa. Tapi ada juga yang mewakili timnas ya. Paling gak yang ke nasional udah yang paling baik. Ya udah tersaring ya Bang. Tersaring terbaik. Tersaring. Jadi bukan lagi yang karena gini. Kemarin ada dari Papua. Dia mau datang ke sini gak jadi datang karena punya duit. Karena SSB. Kalau mewakili provinsi kan gubernurnya pasti ikut bantulah kan? Bantulah. Ya. Kalau dia SSB ragu aku. Berarti pembiayaan itu juga jadi masalah juga ya? Masalah juga. Oke, Bang, bagian terakhir. Ini kita ke menatap 2026, Bang. Ya. Indonesia ada beberapa turnamen. Tadi FIFA Series sudah dijelaskan gimana Indonesia akan berpartisipasi di situ. Ya. Tapi turnamennya itu akan ada FF ya, Bang, di 2026 ya. Iya. Kita masih perlu juara nggak sih, Bang? Saya rasa perlu. Perlu juara. Ya sama aja lah kita mau ke nasional kan ke lebih level tinggi kan maunya kita menang di daerah dulu lah gitu. Perlu juara juga. Mungkin nggak pemain-pemain Eropa itu nanti bermain di AFF? Karena kan itu libur kompetisi berarti kalau Juli kan? Iya, ya kita harapkan bisa. Ini menarik juga Bang, karena kita tahu kan akselerasi dari timnas ini membuat akhirnya federasi begitu fokus dalam naturalisasi. Di tahun 2026 ini apakah itu juga masih akan dilakukan Bang Arya? Kalau untuk senior kayaknya udah oke ya. Cukup menurut Abang dari pengalamannya? Kayaknya cukup ya. Saya rasa cukup ya.
Paling nanti kalau ada yang di ujung tombak kali ya. Tapi ujung tombak kita juga kemarin kan siapa? Ole dan sama Miliano kan cukup ini gitu. Yang muda mungkin nanti di 20. Oh, naturalisasi untuk 20. Mungkin di 20 ya. Bang, ada gak sih pemain Nova mungkin butuh banyak. banyak? Tapi kan itu akan kontradiktif Bang dengan pembinaan yang Abang akan lakukan. Kan kita panjang nih. Pembinaan gak bisa pendek. Iya sih. Nggak cuma satu dua turnamen deh. Kan panjang. Ya kan? Panjang ini, nggak pendek gitu. Ketika sekarang naturalisasi berarti kan untuk senior tidak akan dilakukan begitu progresif gitu ya. Tapi ada gak sih nama yang Bang Arya masih pengen pemain ini membela tim nasional? Belum dapat saya. Belum dapat. Belum dapat yang ya kemarin ada Kevin Dix bilang ya, ada ini gitu ya. Kan posisi yang kita butuhkan sekarang mana? Posisi depan ya. Depan. Tengah juga masih agak rentan sih Bang. Lihat Tom Hai dan Choi itu udah agak sedikit usia kan udah sedikit senior tuh. Untuk setahun depan mah oke ya. Tahun depan masih oke, tapi untuk 2-3 tahun lagi Di Persib dia mainnya gimana? Berapa jam? Berapa menit? 90 deh. 90 loh. Terakhir terbiasa dia dengan suhu Indonesia. Iya. Ya mungkin itu make sense sih, karena selama ini kan dia cuma datang tuh ketika FIFA Matchday kan. Iya, datang FIFA Matchday, kelembapan udara sangat tinggi, dia bisa cuma main 60 menit gitu ya. Sekarang dia main di Persib tinggi tuh menit mainnya. Tapi sekarang ada pro kontra Bang. Ketika pemain-pemain ini main di Super League, jadi apa ya? Ada yang bilang kenapa sih harus balik ke Super League? Kenapa nggak main di Eropa? Gimana tanggapan Bang Arya? Kita sih pengennya dia main di Eropa, tapi kan kesempatan mungkin dia kan punya manajer dia lah, apa semua kan melihat ruang-ruang untuk dia bermain. Dan itu kan kita nggak bisa masuk ke sana. Itu ranahnya. Itu udah rada dia karena gaji dia kan bukan kita gaji gitu loh. Pada akhirnya mereka cari duit juga ya. Kan kalau kita gaji, iya kita berhak. Betul. Ini kita nggak gaji, ya kita nggak berhak untuk nentuin dia mau kemana masa depan dia, nggak bisa kita atur gitu. Saran sih oke, tapi kan kita nggak bisa gaji. Ya kayak kita temen lah, ada teman bagusnya lu gini bro, katanya. Ya dia bilang enggak, gue ke situ aja, lu kasih uang gue dong, kata gitu. Iya benar. Nggak bisa, itu kan udah manusiawi ya. 2027 awal ada Piala Asia, itu persiapannya di 2026 akan seperti apa Bang Arya? Ini pelatihnya kan belum kita pilih. Tapi udah ada planning lah. Iya, enggak, pasti dia yang bikin planning kan. Oh dia yang bikin planning. Sama Dirtek pasti bikin planning. Jadi ada terlalu awal ya kalau. Kayak Coach Nova kan udah mulai kan. Karena udah ada pelatihnya. Jadi ya kita siapkan dia untuk 20 kan. Gitu. Tapi dukungan federasi masih akan tetap segaspol kemarin? Gaspol dong. Federasi pasti gaspol untuk dukung semua gitu. Untuk target Piala Asia juga belum dicanangkan Bang? Kan ada nomor 8. 8 kan? Oh 8 besar? 8 besar. 8 besar? Iya. Itu berat-berat loh. Ya berat-berat itu. Tapi itu dengan kita yang melihat kemarin di kualifikasi Piala Dunia, ada rasa optimis sih Bang, kita bisa bersaing di situ. Ya kita seperti kemarin kita lawan Irak ya. Kan bagus ya. Kita bisa, belum pernah loh kita sama Irak seperti walaupun kita kalah 1-0 ya. Untuk kita ngomong bola nih, bukan pembenaran. Cuma kalau melihat pertandingan ini kemarin, sebelumnya kita nggak seperti sama Irak, nggak seperti itu. Ketika dibantai-bantai Irak kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Itu kan Betul. Berapa kali kita punya penalti ya? Itu nasib gitu loh. Itulah bola gitu. Itulah bola. Lu bisa cuma bisa maki-maki bos. Kita hanya bisa maki-maki, nggak bisa ngapa-ngapain. Lapangan bola di lapangan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangin orangnya kena kartu merah di kotak penalti, tapi kita nggak dapat penalti gitu. Lu mau apa? Lu mau apa? Tapi dari segi pertandingan kan permainan kan oke gitu. Tapi ya ada harapan gitu sebenarnya. Tapi memang secara persaingan kita sudah bisa lebih bersaing sih. Kalau dulu kita melawan tim-tim itu mungkin sebelum main aja kita udah kalah nih. Tapi mungkin sekarang ada rasa kita bisa nih Bang. Ya U23 kan bisa lu lihat, U22 kan lu bisa lihat di SEA Games. Lawan-lawan itu berat banget ternyata. Ya kan? Karena mereka juga berkembang. Iya, mereka juga cuma berkembang. kita aja. Kita berkembang, iya.
Tapi menurut Bang Arya, sebetulnya apa sih indikator timnas kita itu sukses? Apa yang menjadi indikator Bang? Piala kah? Proses kah? Atau apa yang menurut Bang Arya menjadi indikator utama? Ada dua-dua lah. Nggak bisa juga kita bilang bahwa itu proses iya juga gitu ya. Piala iya juga. Itulah berkembangnya. Tapi kan disesuaikan juga. Kalau misalnya proses, ranking kita naik nggak? Ya kan? Tercapai nggak target kita? Misalnya. Ada target piala, bisa nggak kita dapat piala ini? Gitu. Itu kan dapat juga. Tapi kan tergantung juga kita apakah mana yang proses, mana yang piala kan dibagi-bagi. Kayak AFC misalnya, Piala Asia, nomor 8. Kan kita nggak mungkin mimpi juara 1 bos. Benar nggak? Ya nomor 8, itulah proses kan gitu. Tapi kalau AFF, ya piala gitu misalnya. Dilihat dari kondisinya. Kondisinya, jadi situlah lihat dari situ baru proses. Ya banyak ya, FIFA rank kita naik nggak gitu. Gitu. Oke. Bang Arya, penutup selama 1 tahun Ya. dan selama Bang Arya juga di federasi sebagai esko, apa Bang capaian yang paling Abang rasa cukup puas federasi bisa mencapai itu? Dan yang terakhir, apa evaluasi Bang? Apa kritikan untuk Abang sendiri juga teman-teman di federasi dari seorang Arya Sinulinga? Yang pasti capaian ada 2 yang saya lihat ya. Kita bisa masuk ke round 4 karena itu pertama dalam sejarah Republik ini gitu ya. Dan walaupun kita kecewa nggak masuk ke Piala Dunia, tapi itu capaian tertinggi kita. Ya kemampuan kita segitu. Kemudian U17 kita bisa masuk Piala Dunia, targetnya tahun 2031. Masuk 2025 dan kita kemarin menang di Piala Dunia. Itu sejarah juga itu, capaian sejarah untuk itu. Kemudian di putri juga iya. Kita kemarin kayaknya putri baru pertama kali kan masuk semifinal. Iya. Artinya ini putri juga sebuah prestasi putri bahwa kita bisa sampai sana. Jangan lihat putra doang gitu. Putri juga ada gitu ya. Itu yang saya lihat ya, yang bahwa walaupun kita banyak pakai pemain naturalisasi ya. Diaspora. Di putri banyak banget, walaupun katanya liganya nggak ada, tapi ini ada, tapi ya karena banyak proses juga gitu ya. Itu sih yang aku lihat bisa kita puaskan gitu ya. Walaupun ini kontroversi nih, kok Anda bangga round 4 gitu, tapi habis gimana itu ranking kita terbesar, itu capaian kita terbesar sepanjang sejarah. Ya, faktanya seperti itu. Itu fakta yang nggak bisa kita bohongin gitu, selama kita main bola ya. Kemudian kalau kritikan ke kita, yang pasti kami harus semakin kerja benar ya untuk memperbaiki banyak hal gitu. Misalnya kami kemarin terlalu banyak melakukan naturalisasi misalnya. Maka kita harus perbanyak juga pemain lokal kita ini. Karena ini kan menyangkut ke sana arahnya gitu. Betul. Karena apapun dibilang, stok pemain dari daerah kita kalau makin banyak akan lebih diuntungkan kalau kita mengandalkan hanya naturalisasi, udah pasti. Kalau kita bisa perbesar stok yang berkualitas, maka ini kita bisa lebih sustain gitu, lebih panjang daripada kita nunggu lagi siapa lagi yang dilahirkan gitu ya. Kalau ini kan enggak, karena mereka enggak perlu proses itu udah bisa kita lakukan gitu. Kemudian ya di kaminya makin kompak dan saya kemarin kita komit semua untuk kita akan kompak betul untuk sampai 2027 ini gitu. Jadi solid sampai 2027 ya Bang? Solid ini pertanyaan juga semua orang nih, karena banyak bacaan-bacaan di luar sepak bola ini Bang. Udah percaya sekarang nih kami sangat solid, sangat kompak kita semua dibandingkan ini ya. Pokoknya kita sangat kompak gitu saat ini. Untuk supporter yang Bang Arya mau sampaikan? Untuk supporter, support terus kita ya. Kalah menang kan tetap timnas ya. Dan tanpa dukungan supporter kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Boleh tetap kritik ya Bang? Oh, kritik sih silakan aja, tapi jangan menghujat. Yeah. Nanti kalau menghujat kan kasihan ininya gitu, kasihan
yang lain-lain gitu. Belum tentu semua kayak pemain dihujat, belum tentu semua bisa recovery gitu. Yes. Kasihan gitu. Jadi ya udahlah. Jadi kritiknya membangun ya, Bang Arya. Thank you Bang Arya udah ngobrol-ngobrol. Kita nanti nantikan yang pasti pelatih yang dalam waktu dekat siapa. Dan nanti kita harapkan di 2027 kita bisa berbicara banyak di Piala Asia dan juga pembinaan tadi yang menjadi penting Bang. Pembinaan. Thank you Bang Arya. Thank you. Terima kasih banyak.